Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Kian Tristanto RM dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang PPDB online. Nah, tapi sebelum itu kita akan terlebih dahulu mengenal tentang era digital dan karakteristik anak di era digital. Era digital adalah suatu era di mana semua orang dapat saling berkomunikasi satu sama lain walau jarak memisahkan. Namun, semua itu akan terasa dekat dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Segala informasi sangat mudah dan cepat didapatkan. Era digital ini dikenal juga sebutan globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses integrasi dalam dunia internasional yang disebabkan karena adanya pertukaran dalam bidang baik ekonomi, teknologi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana dengan karakteristik anak di era digital? Nah, mereka itu cenderung aktif dalam menampilkan identitas diri. Wawasan mereka yang luas, bebas, ingin menguasai segala sesuatu, sangat bergantung terhadap teknologi, waktunya banyak habis untuk online, mudah beradaptasi dengan teknologi baru, dan kemampuan multitasking, yang artinya mengerjakan beberapa aktivitas secara bersamaan. Nah, masuk ke materi yaitu apa itu PPDB. PPDB merupakan akronim dari penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru diselenggarakan setiap tahun untuk menyeleksi calon peserta didik baru didasarkan nilai akademik dan variabel lainnya agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apabila setiap tahunnya proses PPDB itu dilakukan secara konvensional pada masing-masing sekolah, maka besar kemungkinan akan dapat terjadi hambatan dan keterlambatan dalam prosesnya. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh semua pemangku kepentingan yang tingkat kesadaran informasinya semakin tinggi dan kritis. Oleh karena itu, PPDB online bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. Kemudian masuk ke peraturan pemerintah tentang PPDB. Jadi, penerimaan peserta didik baru ini terdapat pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Jadi Permendikbud nomor 1 tahun 2001 ini tentang PPDB mengatur tentang ketentuan umum, tata cara, jalur pendaftaran, pelaksanaan, penerimaan peserta didik baru. Kemudian pada bagian keempat yaitu tahap pelaksanaan, penerimaan pada pasal 26 huruf B ada pendaftaran. Kemudian pada pasal 29 nomor 1 dan 2 dicantumkan bahwa pendaftaran menggunakan mekanisme daring yang kemudian bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. PPDB berbasis online memangnya bisa. Ya, era digital dan internet telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam hal efisiensi dan efektivitas pendidikan. Salah satunya adalah penerimaan peserta didik baru secara online atau sekarang disebut PPDB online. Sistem PPDB online ini dirancang sedemikian rupa dengan tujuan memberikan kemudahan bagi calon siswa yang mendaftarkan diri, serta memberikan jaminan proses yang adil, transparansi, dan akuntabel bagi masyarakat luas. Jadi banyaknya penyelenggaraan PPDB online ini cukup menggembirakan bagi kemajuan teknologi informasi, khususnya di dunia pendidikan. Namun sayangnya banyak pula penyelenggaraan PPDB online ini masih jauh dari tujuan memberikan kemudahan dan kepuasan pada masyarakat.
beberapa daerah masih terjadi kekacauan-kekacauan dalam pelaksanaan PPDB online tersebut. Bahkan ada beberapa daerah yang mengalami kegagalan dalam melaksanakan proyek PPDB online tersebut hingga akhirnya diputuskan untuk kembali menggunakan cara yang manual. Kemudian ada ketentuan PPDB. Tahu asas-asas PPDB. Yang pertama adalah objektif, yang artinya PPDB harus sistem online harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam peraturan. Kemudian yang kedua yaitu transparan. Artinya pelaksanaan PPDB sistem online bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik. Kemudian akuntabel, yang artinya PPDB sistem online dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. Yang keempat yaitu kompetitif, artinya PPDB sistem online dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir pada tingkat SD atau MI atau sederajat dan nilai akhir pada tingkat SMP MTS sederajat. Yang kelima yaitu online dan rules by system. Artinya rangkaian proses PPDB sistem online mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di website. Kemudian rules by system artinya aturan dan prosedur PPDB sistem online yang ditetapkan akan berlaku kepada calon peserta didik baru tanpa kecuali, yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer. Kemudian ada prosedur PPDB online. Nah, ini prosedurnya secara umum saja, yaitu yang pertama adalah mengakses website dan pilih daftar, kemudian isi semua data diri yang diperlukan, mungkin seperti KK atau nilai akhir. Kemudian yang ketiga yaitu tunggu balasan email dari sekolah. Yang keempat, lakukan pembayaran jika diperlukan. Yaitu kemudian pro dan kontra PPDB online. Adapun pro, di sini ada yang mengatakan bahwa dinilai lebih efektif dan efisien, akuntabel serta mudah dalam mengaksesnya. Kemudian PPDB online ini juga terhindar dari kerumunan ya, jadi sehingga kita terhindar dari pandemi saat ini. Kemudian ada kontra dari PPDB online, yaitu ada pada kejujuran dan transparansi yang dipertanyakan serta keterbatasan perangkat. Persoalan yang dimuncul di lapangan adalah soal kriteria pemeringkatan PPDB online. Nah, jadi ini berdasarkan apa? Kadang ada yang berdasarkan jarak usia, nilai UN, atau waktu mendaftar. Ternyata kebijakan ini beragam untuk tiap provinsi. Dinas Pendidikan, misalnya di Jakarta, menetapkan pemeringkatan siswa atas nilai UN sebagai kriteria utama, sedangkan di Provinsi Jatim berdasarkan pada jarak domisili siswa dengan sekolah. Nah, jadi begitulah pendapat saya, yaitu tentang pro dan tentang pendaftaran peserta didik baru secara online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.